Pemirsa, pandemi COVID-19 membuat layanan imunisasi bagi bayi, balita, dan batita terganggu dan membuat cakupan vaksinasi nasional turun secara drastis. Penurunan cakupan imunisasi dasar ini dapat memicu terjadinya wabah seperti difteri, campak, hingga rubella dan berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak-anak. Menurut data Kementerian Kesehatan, cakupan imunisasi dasar lengkap selama masa pandemi turun secara drastis. Bahkan hingga mencapai 56,9%. Tercatat juga, baru 31,5% dari total 514 kabupaten kota di Indonesia yang telah mencapai target imunisasi dasar lengkap. Imunisasi dasar sendiri merupakan salah satu cara mencegah terjadinya wabah seperti difteri, rubella, serta campak. Namun dengan menurunnya cakupan imunisasi dasar bagi anak ini bisa memicu merebaknya penyakit-penyakit tersebut serta berdampak buruk bagi anak-anak. Beberapa wilayah seperti Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, hingga Papua sudah melaporkan kejadian berkategori sporadik dan kejadian luar biasa. Ya, untuk membahas lebih lanjut mengenai penurunan cakupan imunisasi dasar selama pandemi, kita akan membahasnya bersama Ibu atau Dr. Rini Sekartini selaku maksud kami dokter spesialis anak. Selamat pagi menjelang siang, Dokter Rini, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Baik dokter, kita langsung saja berdiskusi mengenai menurunnya cakupan imunisasi bagi anak. Ini perlu menjadi perhatian pemerintah dan juga tenaga kesehatan ya. Boleh saya konfirmasi dokter, apakah ini memang betul demikian adanya menurun 50% cakupan imunisasi bagi bayi hingga 5 tahun ya? Apakah ini betul demikian adanya dan ini terjadi apakah di semua daerah, dokter ini? Ya, terima kasih. Kalau dilihat datanya di awal-awal pandemi mungkin ya di tahun 2020 itu angkanya mungkin cukup tinggi, tapi detail angkanya saya tidak tahu persis. Tapi kalau dilihat tidak semua daerah memang cakupannya menurun drastis ya. Tetapi kalau seperti di daerah kota besar saja itu cukup penurunannya cukup signifikan ya, karena mereka pada saat itu kan sangat prokes ya, di rumah saja itu sangat ditaati. Jadi mereka termasuk pemberian imunisasi juga mereka tunda. Apalagi kalau diberikan di rumah sakit ya, karena waktu awal-awal kondisi pandemi kan sebagian besar rumah sakit sebagai rujukan COVID ya. Jadi belum baik pemisahannya. Tapi makin ke sini sudah semakin baik. Pelayanan untuk imunisasi terutama baik di rumah sakit, puskesmas ya, posyandu termasuk di awal-awal itu tutup. Awal-awal pandemi itu tutup dan mungkin belum semuanya aktif sampai saat ini. Jadi cakupan imunisasi yang dilayani terutama oleh posyandu dan sebagian puskesmas itu menurun ya. Dan saat ini sudah mulai beranjak berangsur-angsur sudah mengalami perbaikan peningkatan cakupan, tapi memang belum seperti sebelum masa pandemi. Baik, jadi memang mengalami penurunan, namun kabar baiknya sekarang sudah mulai pulih ya. Angkanya mungkin sudah mulai naik perlahan-lahan agar ya semua anak di Indonesia juga bisa tetap mendapatkan imunisasi. Betul. Baik. Ya, termasuk imunisasi itu tadi yang balita ya, di bawah 5 tahun. Untuk imunisasi ada juga kan di sekolah ya. Untuk bias itu sekolah sudah selama masa pandemi mereka mensiasati tetap melakukan, walaupun banyak yang menolak untuk datang ke sekolah untuk mendapatkan imunisasi. Jadi memang orang tua masih ada yang sebagian merasa takut ya untuk keluar rumah. Jadi imunisasi sementara mereka tunda. Nah, sekarang ada beberapa pelayanan kan, ada yang drive-thru ya. Drive-thru itu seperti itu makanan siap saji kan drive-thru. Nah, ini imunisasi juga drive-thru. Jadi anaknya tidak harus masuk ke rumah sakit, dokternya standby di
pintu outdoor ya, sifatnya sebagian besar untuk memberikan layanan imunisasi sesuai dengan protokol. Maksudnya safety tetap, kondisi vaksinnya juga terjaga ya, dan begitu selesai langsung mereka boleh pulang gitu. Baik, jadi ada layanan baru yaitu layanan drive-thru agar bisa meminimalisir paparan COVID-19 ketika anak ingin menerima imunisasi. Saya mau membahas mengenai penundaan imunisasi bagi orang tua yang mungkin khawatir ingin melakukan imunisasi bagi anak-anaknya di tengah pandemi seperti saat ini, Dok. Karena mungkin ada anak atau balita dari umur 1 sampai 3 tahun yang harusnya mendapatkan imunisasi, kemudian ditunda. Pertanyaannya, dokter, ini apakah anak tersebut di beberapa tahun ke depan tetap bisa mendapatkan imunisasi, mengejar ketertinggalannya, atau mereka sudah tidak bisa mendapatkan imunisasi? Ya, jadi kalau imunisasi itu sebenarnya tidak ada kata terlambat, ya. Dan kita ada istilah yang kedua adalah kejar imunisasi. Jadi imunisasi yang tertunda, berapapun lamanya tertunda, kita bisa kejar. Dan kita tidak usah mengulang dari awal, ya. Jadi seperti pemberian imunisasi DPT itu kan pada bayi itu 3 kali ya, pertama, kedua, dan ketiga. Misalnya pertama kemarin sebelum pandemi. Nah sekarang setelah pandemi mereka terlambat. Nah nanti pada saat hadir dia akan diberikan DPT yang kedua, tidak mengulang dari yang pertama lagi. Kemudian yang untuk istilah kejar imunisasi, pada saat datang untuk pemberian imunisasi, kita bisa memberikan lebih dari 1 imunisasi. Jadi suntikannya bisa 2, ya bahkan bisa sampai 3, kiri kanan dan kiri kanan di lengan dan 1 di paha, itu bisa kita berikan ya. Dan itu sampai saat ini boleh direkomendasikan termasuk oleh WHO dan safety ya, aman ya. Dan sekarang itu mereka orang tua lebih memilih hal tersebut. Jadi datang sekali, tapi bisa diberikan 2 kali imunisasi. Dan nanti datangnya jedanya lebih lama lagi, bisa sampai 2 bulan kemudian. Jadi tidak terlalu sering anaknya datang ke rumah sakit. Baik, jadi bisa dikejar kalau dengan... di daerah ya, silakan betul. lanjutkan, Kalau di dokter. daerah saya lihat, kalau di beberapa daerah saya lihat mereka turun ke lapangan ya. Jadi petugas imunisasi kan ada yang door to door ya. Jadi mereka mendatangi di masa pandemi ini, terutama yang jauh-jauh tuh mereka datangi, jadi jemput bola ya untuk diimunisasi. Biasanya para bidan perawat yang datang ke rumah-rumah yang memiliki bayi balita untuk diberikan imunisasi. Yang penting sebenarnya harus dilengkapi, walaupun dia terlambat, lengkapi imunisasi. Karena itu tadi ya kita menghindari satu penyakit nih, penyakit COVID ini yang nggak selesai, tapi kita khawatir ada wabah penyakit ya. Itu yang harus kita selamatkan anak-anak ini dari wabah penyakit yang sampai saat ini masih sering ditemukan di Indonesia. Baik, jadi imunisasi ini memang perlu dan penting diberikan bagi anak-anak untuk bisa mencegah anak-anak terpapar oleh berbagai varian ancaman penyakit dan juga virus. Nah, berbicara mengenai virus COVID-19 ini juga perlu diperhatikan dan juga perlu diwaspadai oleh orang tua kepada anak-anaknya agar bisa terhindar ya dari paparan tersebut. Dan vaksinasi juga penting nih sebetulnya untuk anak. Namun dibahasnya kita akan bahas itu usai jeda, dokter ini, karena kita akan jeda dulu. Oke. Baik, pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi.